Oke, quote kita hari ini adalah ikhlaslah belajar. Bahkan yang berilmu dan bijak di antara kita masih rajin belajar. Mario Teguh. Nah, jadi adik-adik sekalian, coba kita lihat di sekitar kita. Profesor pun masih belajar. Saya sebagai guru juga masih belajar. Nah, jadi bagaimana dengan adik-adik? Oke, ya, itu sebagai bahan renungan. Kita lanjutkan topik kita, yaitu Capita Selecta Self Volta untuk yang terakhir atau untuk yang ketiga. Oke, jadi ya, nomor 1. Reaksi ya sebagai berikut, Cu 2 positif. Jadi kita tuliskan aja kembali. Ini Cu ya. Cu 2 positif ya, ditambahkan dengan Zn, nanti akan menghasilkan Cu, kemudian ini Zn 2 positif. Maka coba kalau kita perhatikan di sini, nanti ini Cu nya dibuatkan di sini nanti adalah aqua. Ini aqua. Nah, kemudian Zn nya solid. Nah, kemudian nanti di sini solid. Kemudian nanti ini adalah aqua. Nah, jadi ya, ini kemari mengalami reaksi ya reduksi. Nah, ini kemari mengalami oksidasi. Nah, maka ya kita harus ya menentukan reaksinya masing-masing di mana dengan cara menghafal CRAW. Ya, katoda reduksi, anoda oksidasi. Selanjutnya adalah ya kepanpol. Kepanpol. Artinya katoda positif, anoda negatif untuk sel volta. Maka mana hal yang benar ya? Logam Zn sebagai anoda. Katoda reduksi, anoda oksidasi, si Zn-nya mengalami oksidasi. Iya, maka ya inilah jawabannya. Bertambah. Ini aqua, ini di produk ini akan bertambah. Jadi ya, ini reaktannya, ini reaktan, ya. Kemudian ini ya produk, ya. Berarti ya produknya makin lama makin bertambah, reaktannya makin berkurang. Nah, berarti ya ini benar. Selanjutnya, E reduksi Cu lebih besar dari E reduksi Zn. Benar, karena Cu-nya mengalami reduksi. Potensial reduksi yang besar akan mengalami reduksi. Kadar ion Zn dan Cu 2 positif bertambah. Ini yang salah. Jadi Cu-nya akan makin berkurang. Nah, Zn 2 positif akan bertambah. Ya. Logam Cu sebagai kutub positif, katoda positif. Katoda reduksi, yang reduksi Cu, maka ini benar. Maka jawabannya adalah dodol ya. Oke, selanjutnya nomor 2 ya, sepotong logam Zn dimasukkan ke dalam larutan CuNO3 2 kali 0,2 molar. Jika potensial reduksi standar logam Zn dan Cu adalah. Jadi ya kembali ya, coba kita tuliskan Cu2 positif ya, strip Cu itu nanti adalah E0-nya sama dengan 0,34. Kemudian ya Zn 2 positif strip Zn itu nanti E0-nya adalah minus 0,76. Berarti ini lebih besar. Maka ini akan mengalami reduksi. Maka letaknya di katoda dan kutubnya adalah ya positif. Yang ini sebaliknya oksidasi. Maka ini di anoda, maka kutubnya negatif. Maka dengan demikian ya tinggal kita jawab. Maka pernyataan yang benar, kalaulah dia nanti di katoda, ini Cu2 positif tambah 2 elektron menjadi ya Cu. Ya, ini nanti adalah aqua, ini solid. Berarti nanti E0-nya adalah 0,34. Nah, seterusnya ya di anoda. Di anoda adalah Zn berubah menjadi Zn2 positif. Ini nanti solid, ini nanti aqua. Maka dari E0-nya menjadi ya positif ya 0,76.
Oke. Oke, maka kalau kita jumlahkan ini menjadi Cu2 positif, ini aqua, ditambahkan dengan Zn, ini solid, ini menjadi ya Cu ya solid, tambahkan dengan Zn2 positif, maka dia nanti ya ini aqua, maka nanti selnya adalah ya 1,1 volt ya. Oke. Maka dengan demikian coba kita jawab. Logam Zn akan larut. Ini menjadi ini. Ini tadi padatan menjadi aqua. Berarti benar. Kadar ion Cu akan berkurang. Ya, nanti ini akan berubah kemari. Ya, berarti ini nanti aqua ya akan menjadi ini. Berarti lama-lama makin habis. Jadi kalau benar 1 dan 2 berarti benar 3. Daya reduksi logam Zn lebih kuat daripada si Cu. Ya. Nah, maksudnya mungkin reduktor ini ya. Nah, maka ini ya reduktor ya. Kemudian ion Cu2 positif akan menangkap elektron. Ya, ini menangkap elektron. Maka jawabannya adalah ya N-top. Nah, diketahui ada suatu reaksi. Lantas ada Sn, potensial reduksinya ada Cu. Yang ditanya adalah ya sel dari ini ya. Ini Zn ditambahkan dengan Sn 2 positif, itu akan menghasilkan dia nanti Zn 2 positif ditambahkan dengan ya Sn. Maka kita lihat dia nanti ada 3 buah reaksi di atas. Kalau kita jumlahkan hasilnya harus ini. Nah, maka ya reaksi yang pertama, lihat ya, Zn-nya ini di sebelah kiri dan ini Zn sebelah kiri juga. Maka tinggal copy paste aja. Berarti Zn ditambahkan dengan Cu2 positif itu akan menghasilkan Zn 2 positif ditambahkan dengan Cu dengan E0 sama dengan ya 1,1. Seterusnya untuk reaksi yang kedua, Sn 2 positif di sebelah kiri, ini juga sebelah kiri. Maka sama, tinggal copy paste aja. Sn 2 positif tambah 2 elektron menjadi Sn, maka dia nanti E0-nya adalah ya, ini adalah minus 0,14. Jadi ini minus ini ya. Nah, selanjutnya ya Cu. Nah, Cu-nya itu nanti sebelah ya, ini Cu2 positif, maka ini kita balikkan. Cu berubah menjadi Cu2 positif tambah 2 elektron. Maka nanti E-nya juga kita balikkan. Maka nanti ini adalah minus 0,34. Maka dengan demikian, ini ya, ini Cu yang ini saya buatkan ya warna merah ya. Ini akan mati kemari. Kemudian elektronnya akan mati kemari. Nah, kemudian apa lagi? Ya, Cu2 positif ya, dengan Cu2 positif akan mati. Maka tinggal jumlahkan Zn, Sn, kemudian Zn2 positif, Sn, maka kita perolehlah dia nanti ya selnya adalah ya, maka dapatnya adalah ya 0,62. Maka jawabannya adalah ya ayam. Oke, selanjutnya nomor 4 ya. Logam A dapat mendesak logam B dari larutannya. Jadi ini harus bisa kita tuliskan. Logam A mendesak logam B dari larutannya. Berarti kalau misalkan ini A kita tambahkan dengan B positif, ini nanti larutan ini ya. Nah, maka kalau didesak, maka ini menjadi A ya positif ditambah B. Ya. Selanjutnya ya. Sedangkan logam C hanya mendesak ya logam B dari larutannya. Nah, jadi nanti C ditambahkan dengan ya B ya positif. Ini menjadi ya, ini juga aqua ya. Ini menjadi C ditambahkan dengan ya positif, ini nanti B. Nah, jadi yang ditanya adalah urutan.
Maka nanti bisa kita simpulkan di sini nanti adalah potensial reduksi si ya B itu lebih besar dari potensial reduksi si A. Nah, kemudian dari sini potensial reduksi si B itu lebih besar dari potensial ya reduksi si ya C-nya. Nah, berarti ya dikatakan dia nanti hanya ya, jadi logam C hanya ya dapat mendesak logam B. Berarti kalau kita bawakan C ditambahkan dengan A positif, ini nanti tidak berlangsung. Gini. Maka dia nanti ya dari sini potensial reduksi si A itu lebih kecil dibandingkan dengan potensial reduksi si C. Nah, maka dia nanti ya urutannya kita lihat yang paling besar adalah ya B. Maka dia nanti ini B lebih besar dari A, lebih besar dari C. Ya, C lebih besar dari A. Ya, berarti ya urutannya adalah ya ini adalah urutan potensial reduksinya makin kecil. Berarti kalau urutan dalam direct volta itu adalah A, C, B. Ya, ini potensial reduksi ya semakin besar. Ini potensial reduksi semakin besar. Yang diminta adalah reduktor. Maka kalau dikatakan reduktor berarti potensial oksidasi. Kalau potensial oksidasi berarti ya urutannya adalah ya B, C, A. Semakin ke kiri dia. Maka jawabannya adalah entok. Oke, soal nomor 5 yang terakhir ya. Nah, maka dari sini ya kita tentukan dia nanti ya si Ag positif ini 2 ditambahkan dengan 2 elektron ini menjadi ya 2 Ag. Berarti dia nanti ini E0-nya adalah 0,8. Lanjut ya. Si Mg ini berubah menjadi Mg 2 positif tambah 2 elektron, berarti E0-nya itu adalah ini kita balikkan berarti 2,37. Maka kalau reaksi ini kita jumlahkan ini menjadi 2 Ag positif ditambahkan dengan Mg ini akan menghasilkan 2 Ag ditambahkan dengan Mg 2 positif. Maka dia nanti E-cell-nya itu adalah ya ini nanti adalah 3,17 volt ya, volt ini volt. Oke, dengan demikian jawabannya adalah ya cantik. Nah, jadi ya sebenarnya kalau dari reaksi ini aja ya cara gampangnya adalah E-cell adalah E0 yang mengalami reduksi dikurang E0 yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami reduksi? Si Ag. Nilainya berapa? 0,8. Ya, dikurang siapa yang mengalami oksidasi? Si Mg. Nilainya berapa? 2,37. Maka kita peroleh ya 3,17 volt. Jadi sama dengan ini. Oke, inilah dia nanti untuk sel volta. Maka esok hari kita lanjutkan kepada korosi atau perkaratan pada logam. Oke, belajar terus.